Ada sebuah rasa kecewa yang dirasakan Alana ketika tidak lagi mendapatkan perlakuan Erlangga secara posesif beberapa hari ini sejak pembicaraan di kamarnya yang berujung pada permintaan maaf. Elang seakan menjauh dan berusaha menghindari Alana tidak hanya di dalam rumah, tapi ketika mereka mengadakan rapat bersama membahas kerjasama. Elang akan berusaha menghindari gadis itu. Seperti halnya pagi ini, Alana harus meninjau pabrik fashion yang baru saja ia dirikan. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Elang di sana. Pria itu sedang berbicara kepada seorang wanita berpenampilan cantik yang terlihat sangat akrab dengan Elang. "Selamat pagi, Miss Alana," sapa wanita berpenampilan cantik itu dengan wajah ramah. Elang sendiri hanya sekilas menganggukkan kepala ketika melihat kehadiran Alana di sana. Entah kenapa sikap Elang yang berubah itu membuat Alana sedikit merasakan sejumput nyeri di dalam hatinya. "Selamat pagi, Nona Clara, senang bertemu denganmu di sini," balas Alana kepada wanita berambut pirang yang pagi ini terlihat sangat cantik dengan gaun sebatas lutut dan potongan pada bagian hingga kedua milik wanita itu terlihat. Clara adalah salah satu model yang dikontrak perusahaan untuk mempromosikan fashion bagi wanita hamil muda yang dikeluarkan oleh brand King Ara. "Kenapa sepagi ini kamu sudah datang dan bersama Tuan Erlangga?" tanya Alana yang tidak kuasa untuk bertanya mengenai hal ini. Sejak Mark mengatakan bahwa pagi ini Elang datang ke perusahaan satu mobil bersama Clara, pikiran gadis ini mulai terusik. Siapa wanita bernama Clara ini? Apakah mereka sudah kenal sebelumnya? "Kami ini sudah lama mengenal, Miss. Tuan muda Erlangga adalah putra dari rekan bisnis ayah saya. Lagi pula saya juga pernah melanjutkan kuliah di Indonesia dan kami sering berpergian bersama-sama untuk traveling ke beberapa wilayah di Indonesia," jawab Clara dengan senyum lebar, seolah tidak ada beban di hatinya saat mengucapkan hal itu. "Oh, jangan-jangan kalian juga pernah menjadi sepasang kekasih sebelumnya," tambah Alana. "Kalau itu belum, Miss. Mungkin saja kali ini saya memiliki kesempatan untuk mendekatinya lagi. Dulu saya sangat ingin menjadi kekasih pria limited edition ini, tetapi dia terburu-buru menikah," balas Clara. "Bukankah saat ini status Tuan muda Erlangga sudah kembali single? Ini adalah kesempatan untukmu untuk menjadi kekasihnya. Siapa tahu beliau sudah ingin kembali membina rumah tangga setelah 3 tahun hidup sendiri," kata Alana kemudian menatap ke arah Elang. Tetapi siapa sangka pria itu malah memalingkan wajah karena tahu bahwa Alana menatapnya. Ya, mungkin akan menjadi kesempatan bagus untuk saya. Bukankah demikian, Tuan El?" tanya Clara dengan ekspresi menggoda yang dalam pandangan Alana terlihat sangat menyebalkan. "Baiklah, meeting pagi ini akan segera dimulai 10 menit lagi. Silahkan, Tuan El. Para staf penting perusahaan sudah menunggu Anda di dalam ruangan," kata Alana yang kemudian melangkahkan kaki tanpa menatap Erlangga yang jelas-jelas menghindari kontak mata dengannya. Pantas saja gadis itu menjadi wanita yang sangat kau puja, El. Dia memiliki kepribadian yang kuat dan mungkin saja seperti yang pernah kau katakan padaku, Miss Alana adalah wanita limited edition yang pantas menjadi ibu bagi anak-anak yang akan menjadi penerus Danau Praja ke depannya, kata Clara dengan tatapan menyelidik ke arah Ella. "Apakah ibuku mengatakan sesuatu terkait kondisi gadis itu padamu, Klau?" balas Elang. Wanita yang memiliki darah yang sama dengan ibunya ini pasti sudah diberitahu tentang kondisi Alana. "Tentu saja, Bibi sudah menceritakan semua hal yang berkaitan dengan kalian kepadaku. Bibi juga mengatakan bahwa kamu mengejar-ngejar cinta Miss Alana hingga nyaris gila," ucap Clara dengan seringai mengejek. "Dan aku tidak tahu apa alasan ibu menyuruhmu datang ke Australia, sedangkan dirimu memiliki agensi model besar di kota Paris, dan tentunya kamu bukan orang yang
tidak sibuk bukan? Tanya Elang dengan tatapan tajam. Gadis bernama Clara itu malah terkekeh lirih. Jangan terlalu mencurigaiku, kakak sepupu. Aku ini tidak selicik ibumu. Dan ya, aku memang datang demi sebuah tujuan, dan itu agar mendekatkan kembali dirimu dengan gadis itu. Jawab Clara dengan entengnya. Aku akan melakukannya sendiri. Hal ini terkait dengan masalah pribadiku. Kenapa kamu harus turut campur? Tentu saja karena uang. Memangnya apalagi yang kubutuhkan selain uang? Bibi Hana sudah berjanji padaku, jika aku mampu membuat dirimu dan Miss Alana kembali dekat dalam waktu yang tidak lama, maka Bibi akan memperbesar agensiku dengan menanam modal di sana. Wanita itu selalu menggunakan uang demi melancarkan kemauannya, dengus Elang. Percayalah, kakak sepupu, ibumu memiliki niat yang baik. Ia tidak ingin cucunya terlahir sebelum orang tuanya menikah. Jadi sepertinya kamu dituntut untuk bergerak cepat mendapatkan hati gadis itu, kemudian mengikatnya ke dalam tali pernikahan agar dia tidak lagi bisa memberontak dan melarikan diri darimu. Elang memicit tengkuk kepalanya karena merasa sedikit pusing. Tidak ibunya, tidak gadis ini. Mereka sama-sama memiliki karakter yang suka mencampuri urusan pribadinya dengan dalih ingin melihatnya bahagia. Aku sudah memiliki rencana untukmu. Aku ingin melakukan rencanaku sendiri, bantah Elang. Jangan terlalu cepat menolak rencana ini, karena aku yakin kamu nantinya akan menyetujuinya, kata Clara memastikan. Omong kosong. Ketika Elang hendak mengucapkan kalimat penyanggahan lagi, terlihat sang asisten Alexander Darwin datang dengan langkah tergesa-gesa. Ada apa, Lex? Kenapa kamu terlihat bingung seperti itu? Tanya Elang sedikit heran. Apakah Anda tidak ingin melihat singa bunting yang sedang marah? Tanya Alex sedikit menahan tawa. Apa maksudmu, Lex? Jangan kurang ajar kamu, kata Elang yang sedikit mengerti arah pembicaraan sang asisten laknat yang sayangnya sangat cerdas itu. Kami semua kena marah karena ulah Anda, bos. Nona Alana sudah menunggu Anda lebih dari 5 menit. Tetapi kenapa Anda masih saja berbincang dengan wanita jadi-jadian ini? Jawab Alex sambil melirik sinis ke arah Clara. Jika kamu bukan asisten sepupuku, sudah sejak dulu kamu itu akan kusembeli, geram Clara seketika. Sudahlah, aku akan segera datang. Cepat, bos, sebelum singa bunting itu mengamuk dan menghancurkan perusahaan ini. Aku sudah terkena amukan karena dia mengatakan sebagai asisten aku tidak bertanggung jawab mengajak Anda masuk terlebih dahulu dan malah membiarkan Anda berbicara di sini dengan wanita. Clara memelototkan matanya dan mengepalkan tangan. Sementara itu Elang menggeleng sebelum akhirnya melangkah menuju ruang meeting. Suasana di ruang meeting bahan fashion yang memiliki nama brand King Ara itu tampak hening. Sang pimpinan perusahaan Alana, Kezia Lewis, sedang dalam mode marah hingga seluruh staf memilih diam, tidak mampu mengangkat wajah mereka. Suara langkah kaki dari luar membuat seluruh peserta rapat menoleh. Elang berjalan dengan santainya menuju kursi yang diperuntukkan baginya di dalam rapat ini. Tepat persis di sebelah Alana, Elang duduk dengan santai seolah tidak melakukan sebuah kesalahan. Meskipun sebenarnya pria itu tahu bahwa penyebab kemarahan Alana adalah kehadirannya yang terlambat dalam meeting pagi ini. Sangat disayangkan bahwa Tuan Muda Danub Raja memiliki sikap indisipliner yang tidak patut dicontoh oleh para staf dan karyawan. Sinis Alana tanpa menatap pria di sampingnya. Kenapa Anda malah mengungkit kesalahan yang tidak seberapa saya lakukan? Saya hanya terlambat 5 menit, jawab Elang sambil menatap jam di pergelangan tangannya. Sementara itu para staf yang duduk di depan mereka tidak mampu mengangkat kepala. Kedisiplinan itu dimulai dari awal, Tuan Erlangga. Saya adalah tipe orang yang tidak menyukai segala bentuk ketidakdisiplinan, meskipun itu berskala kecil, sembur Alana kali ini dengan ekspresi kesal. Baiklah, saya minta maaf karena membuat meeting pagi ini tertunda selama 5 menit, tegas Elang.
yang kemudian segera membuka laptop yang ada di hadapannya. Tidak jauh dari tempat Elang duduk, Alex hanya menggeleng. Benar-benar sepasang orang yang sangat aneh. Sejatinya Alex mengerti bahwa di antara keduanya masing-masing masih memiliki perasaan yang sama, tetapi ego mereka terlalu besar. Alex juga tidak mengerti langkah yang diambil Elang nantinya. Silahkan Anda pimpin rapat ini sendiri. Mood saya sudah hancur karena melihat sikap yang Anda tunjukkan pagi ini. Maaf semuanya, saya keluar dari rapat ini. Silahkan melanjutkannya dengan Tuan Muda Erlangga Danupraja yang memimpin. Asisten Mark, panggil Alana sangat keras. Iya Nona, jawab Mark kemudian berdiri. Anda harus tetap di dalam. Jangan sampai keputusan yang diambil dalam rapat pagi ini membuat perusahaan ini merugi. Saya harus kembali ke King Louis Company. Oh ya, waktu 5 menit adalah berharga bagi saya. Terima kasih. Singkat, padat, dan tidak berbasa-basi, kalimat yang diucapkan Alana mampu membuat Elang terdiam seketika. Bagaimana bisa seorang gadis yang memiliki hati lembut bisa berubah menjadi sangat arogan dan cenderung sekejam itu? Saya akan melanjutkan. Nona Alana memimpin rapat. Silahkan bagi tim produksi untuk menyampaikan permasalahan atau mungkin kendala yang dihadapi dalam proses produksi seminggu ini agar menjadi evaluasi kita ke depannya, kata Elang mulai membuka meeting pagi yang sempat tertunda 5 menit dengan keluarnya Alana karena kecewa. Setelah keluar dari ruangan rapat, Alana bergegas menuju toilet khusus eksekutif di perusahaan itu, menutup pintu dengan keras. Gadis itu menjatuhkan tubuhnya di atas lantai dengan berjongkok dan menutup mukanya dengan kedua telapak tangan. Entah kenapa hatinya begitu sakit melihat sikap Elang yang tampak tidak peduli kepadanya. Ia merindukan saat pria itu mengirim makanan menu khas Indonesia ke rumahnya. Sudah seminggu ini tidak ada menu makanan khas Indonesia diantar pria itu ke rumahnya. Ia sudah menyuruh koki di rumah membuat masakan yang sama seperti sering dikirim Elang, tetapi saat ia mencicipinya rasanya jelas berbeda. Tangan gadis itu terulur untuk menekan tombol agar air yang ada di toilet itu menyala. Dengan suasana seperti ini tidak akan ada yang bisa mendengar tangisannya. Hidupnya begitu menyedihkan, dan meskipun ia berusaha bersikap tangguh, tetapi nyatanya hatinya begitu rapuh. Dengan bersandar pada dinding toilet yang dingin, Alana kembali teringat masa-masa indah hubungannya dengan Elang. Perhatian pria itu kepadanya, sikap pengertian yang diberikan padanya berputar dalam kepalanya. Silih berganti dengan rasa sakit yang dirasakan ketika memutuskan meninggalkan pria itu dan kemudian hidup dengan memeluk nestapa. Meeting pagi yang dipimpin Erlangga telah berakhir. Semua orang sudah keluar untuk meninggalkan ruangan. Erlang didampingi sang asisten Alexander Darwin segera bergegas menuju parkiran di mana mobilnya terparkir. Pria itu menghentikan langkah ketika hendak memasuki mobil karena melihat asisten Alana yang tampak kebingungan. Ada apa Tuan Mark? Kenapa Anda terlihat bingung? Tanya Elang dengan ekspresi penuh tanya. Kenapa mobil Nona Alana masih ada di parkiran, Tuan? Saya sungguh bingung. Padahal beliau tadi mengatakan akan segera pergi ke perusahaan King Louis karena memimpin rapat penting di sana, jawab Mark dengan wajah gelisah. Seketika Elang pun merasakan kegelisahan. Mungkin dia kembali dengan memesan taksi karena sedang tidak ingin mengendarai mobil sendiri. Respon Elang yang sebenarnya juga merasa khawatir. Itu sungguh tidak mungkin Tuan El, karena Nona memiliki trauma jika harus menggunakan taksi dalam berkendara. Jika demikian, kita harus mengecek CCTV yang ada di dalam ruangan. Kalimat itu meluncur dari bibir Alexander Darwin. Seketika Elang menoleh kepada sang asisten, kemudian
Tanpa berucap kata, segera menuju ke dalam ruang kontrol CCTV. Sejujurnya Erlangga sendiri dihinggapi oleh perasaan gelisah, juga merasa bersalah. Selama hampir seminggu, dia berusaha untuk menguatkan hatinya untuk tak berbicara dengan Alarna, semata karena wanita itu merasakan rasa yang pernah ia alami ketika diabaikan oleh orang yang kita cintai. Dari Bibi Molly, Elang juga mengetahui bahwa selera makan gadis itu menurun sejak seminggu terakhir. Hari ini Elang sudah menyuruh koki di rumah untuk memasak kembali menu makanan Indonesia untuk dikirimkan ke rumah gadis itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanya Erlangga kepada petugas kontrol CCTV. Pria itu berjalan untuk melihat tayangan dalam sebuah layar di depannya. Nona Alana berjalan menuju toilet setelah keluar dari ruangan meeting. Tidak ada lagi tayangan di sana sampai saat ini, dan kami sudah memeriksa tayangan di bagian lobi perusahaan. Nona Alana tidak terlihat meninggalkan perusahaan ini, kata petugas itu menjelaskan. Berarti nona kami masih berada di lokasi terakhir, yaitu toilet kamar, kata Mark dengan wajah panik. Erlangga merasakan gemuruh dalam hatinya ketika membayangkan sesuatu yang buruk. Hal seperti itu pernah dilakukan Alana ketika mengalami depresi. Elang mengetahui itu semua dari mendiang kakek Louis dan tentu saja dari Felix. Tidak ingin membuang waktu, Elang akhirnya berlari menuju toilet. Dari luar pintu terdengar suara air yang mengalir, dan ia berusaha mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Bagaimana jika kita dobrak saja, bos? Biar saya yang melakukannya, tawar Alex. Bagaimana jika Alana berada di dekat pintu? Apa kamu ingin wanitaku terkena pintu? Teriak Erlangga yang tidak lagi mampu mengatasi kepanikannya. Ambil kunci cadangan, cepat! Teriak pria itu histeris. Alex yang mengerti kepanikan sang bos segera berjalan untuk mengambil kunci cadangan dengan menanyakan kepada staf yang terkait. Tidak lama kemudian asisten itu kembali. Tidak ingin membuang kesempatan, Erlangga dan Praja segera memasukkan kunci ke dalam lubang, kemudian memutar gagang pintu. Astaga, apa yang kamu lakukan? Teriak Elang begitu melihat tubuh Alana bersandar pada dinding toilet dengan mata terpejam rapat. Teriakan Elang membuat Mark yang berada di belakang pria itu segera meringsek ke dalam dan terkejut dengan ekspresi ketakutan ketika melihat nona mudanya berada dalam kondisi mengenaskan. Mark kemudian segera berjongkok di hadapan gadis itu. Pria itu sangat ketakutan dan terlihat dari ekspresi wajahnya yang begitu tegang. Tentu saja Elang pun memahami kekhawatiran Mark, karena selama ini pria itulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dengan Alana. Aku akan membawanya ke rumah sakit, Mark. Tolong kamu hubungi Felix atau dokter lain yang ada di sana dan siapkan mobil segera, perintah Elang dengan tegas. Kemudian segera menggendong tubuh dengan pakaian yang telah basah itu. Bangun, baby, tolong bangunkanlah. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri, kata Elang ketika ia berjalan dengan cepat dengan tubuh Alana digendongannya. Wajah gadis itu tampak pucat dengan bibir yang mulai membiru. Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu semarah itu padaku hanya karena aku terlambat datang ke acara meeting pagi ini, kata Elang bermonolog. Tenang, Tuan N, semua akan baik-baik saja. Nona kami adalah wanita yang kuat. Sebaiknya kita berdoa saja agar tidak terjadi sesuatu kepada Nona Alana dan bayi-bayinya. Erlangga tidak menjawab. Kalimat yang diucapkan Mark itu terlalu
terlalu gelisah, juga ketakutan setelah membukakan pintu mobil untuk bos dan wanita yang akan melahirkan keturunan Danu Praja. Alexander segera mengemudikan mobil dengan kecepatan penuh. Sementara itu Mark mengendarai mobil milik Alana di belakang mobil yang dikendarai Alex. Tambah kecepatannya, Lex. Kenapa kamu menyetir seperti kura-kura? Teriak Elang histeris. Saya sudah berada dalam kecepatan penuh, bos. Jika saya menambah kecepatan lagi, hal itu bisa membahayakan pengguna jalan yang lain, juga kita sendiri, kata Alex yang berusaha bersikap normal karena tidak ingin terpengaruh oleh kemarahan bosnya yang diakibatkan rasa khawatir berlebihan. Erlangga hanya mendesis lirih. Ditatapnya wajah pucat calon ibu dari anaknya itu. Kemudian dengan gerakan lembut ciumnya Alana yang membiru. Cepat bangun, baby. Jangan biarkan aku semakin bersalah karena melihat dirimu dalam kondisi seperti ini. Apa kamu tidak kasihan padaku? Ibuku akan mencincangku dan membuang tubuhku ke Amazon. Jika aku sampai membuat bayi kita kenapa-kenapa, lirik Elang yang kemudian mencium kembali Alana. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit, mobil mereka sampai di parkiran VIP Rumah Sakit Internasional King Louis milik Alana. Elang segera menggendong tubuh itu menuju ruang emergensi. Apakah Dr. Felix dan Dr. Christopher sudah berada di rumah sakit? Tanya Mark kepada salah seorang perawat. Dr. Christopher sedang dalam perjalanan karena beliau dipanggil oleh kepala rumah sakit, sedangkan Dr. Felix, apa yang terjadi? Suara Felix menggema di ruangan emergensi. Pria dengan setelan dokter itu mendekat ke arah ranjang dan melihat dengan cemas gadis yang saat ini terbaring di sana. Kami menemukannya di toilet perusahaan dan dia sedang dalam kondisi pingsan, kata Elang dengan nada sendu. Apa kalian bertengkar? Kenapa dia bisa pingsan? Hal seperti ini pernah terjadi dan sepertinya aku sudah menceritakan ini padamu, El, kata Felix lirih tapi penuh nada ketegasan. Dia marah karena aku datang terlambat ke acara meeting dengan keterlambatan 5 menit, jawab Elang. Dia tidak sebodoh itu untuk menganggap 5 menit sebagai pemicu amarahnya. Baiklah, kalian silahkan keluar karena aku akan memeriksanya. Aku ingin tetap berada di sini dan mengawasimu, tegas Elang yang tidak rela jika gadisnya berada satu ruangan dengan Felix. Buang dulu rasa cemburu itu, karena saat ini tidak diperlukan. Aku akan menyuruh perawat wanita untuk menemani kami di sini jika kamu merasa tidak percaya padaku, tegas Felix. Elang mendengus lirih sebelum akhirnya keluar dari ruang emergensi dan membiarkan Felix memeriksa kondisi Alana. Jika saja kamu bukan sahabatku dan bukan orang yang memiliki rencana untuk menyatukan kami, aku tidak akan mengizinkan kamu satu ruangan dengan kekasihku. Sayangnya aku tidak akan pernah bisa memusuhimu meskipun sangat ingin. Cemburuku menguras nalar yang kumiliki, baby. Bangunlah. Jangan biarkan Felix menganggap diriku tidak bisa menjagamu hingga ia memiliki keinginan untuk menjauhkan darimu. Elang.